warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Satya Iba Husen, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan periode kedua tahun 2020, jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan mengajar pada materi Sumpah Pemuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 24 November 2020 ya, tepat pada hari Selasa. Kita akan mempelajari materi Sumpah Pemuda ya. Jadi materi ini sangat penting ya, karena bisa menggugah semangat para pemuda Indonesia ya untuk memajukan bangsa Indonesia ke depan ya, agar setara dengan bangsa-bangsa lain gitu. Makanya materi ini sebagai materi pamungkas dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan Tegar dipimpin berdoa untuk melakukan pembelajaran. Silakan. Dalam hati aja nggak? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Tegar ya. Tadi Siap. Ustaz cek presensi sudah lengkap ya. Di kelas 11 percepatan itu ada 6 siswa, betul? Ya. Betul. Ya, sudah lengkap. Mungkin ini Vigo sedang ada trouble ya di sinyal dan lain-lain sehingga belum bisa bergabung. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran Sumpah Pemuda, kita ini ya dengarkan dan nyanyi bersama lagu kebangsaan Indonesia ya, Indonesia Raya, untuk lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau misalkan kita upacara itu berdiri ya, kalau ada Indonesia Raya, mungkin ini tangan kita di depan gini aja ya. Jelas? Gini Ustaz. Ustaz akan share screen ya. Ustaz akan share screen. Sudah terlihat ini? Sudah. Jadi batu ibumu, jangan kemana bangsa dan Indonesia negeriku persatuan semuanya, bangunlah jiwanya. Udah. Ya, sebentar. Terima kasih ya. Terakhir dengar kapan?
Terakhir nyanyi dan dengar kapan lagu Indonesia Raya? Kemarin 17 Agustus. 17 Agustus, oke. Nah, Ustadz akan share screen tentang Sumpah Pemuda ya, PowerPoint di bahan ajar juga ada ya. Tapi ini Ustadz share screen. Dengar suara Ustadz masih dengar? Nggak ada. Oke. Kelihatan PowerPoint-nya? Halo? Udah ada. Oke. Bentar. Nah, ini Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda ini merupakan peristiwa yang sangat penting ya bagi bangsa Indonesia, karena dari perkumpulan pemuda saat itu memiliki tujuan yang berbeda ya, disatukan oleh peristiwa Sumpah Pemuda ini. Nah, sebelum masuk ke materi Sumpah Pemuda, tanggal 10 November kemarin ya, tahun 2020, Presiden Indonesia Pak Joko Widodo itu menetapkan 6 pahlawan baru ya. Jadi setiap tahun itu ada pahlawan yang ditetapkan oleh Presiden. Ada Sultan Babula dari Provinsi Maluku Utara, ada Mahmud Singgire Rumagesan dari Provinsi Papua Barat, ada Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo dari DKI Jakarta, Arnold Monoto dari Provinsi Sulawesi Utara, kemudian Mr. Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara, kemudian ada Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi. Nah, pahlawan-pahlawan ini yang harus kita pelajari ya di kehidupan kita sehari-hari, sikapnya ya, teladannya seperti itu. Nah, ini ada apersepsi ya. Jadi zaman dulu ya, pada masa pergerakan nasional, para pemuda yang berpolitik ya kemudian memprotes Belanda, itu merupakan hal yang sangat dibanggakan saat itu ya. Artinya bisa memprotes Belanda dalam perpolitikan di Volkskrant atau Dewan Perwakilan Rakyat saat itu ya, di Hindia Belanda. Itu merupakan prestasi bagi para pemuda. Nah, di mana beda zaman maka beda perjuangan ya. Pemuda sekarang itu salah satu contoh ya. Misalkan kalian bisa membawa nama harum sekolah seperti gambar yang ada pada apersepsi itu. Terlihat dari laptop kalian atau HP kalian? Ya. Itu ada gambar apa? Robotik. Ya, jadi beberapa waktu lalu dua orang kakak kelas kalian ya, itu ada Raffi dan Hilal itu ya, itu menjuarai kompetisi robot di Jakarta ya, disiarkan oleh Metro TV ya. Itu bisa kalian contoh ya, salah satu cara untuk memajukan bangsa Indonesia, salah satunya itu untuk menjuarai turnamen ya atau lomba-lomba di kompetisi baik di kabupaten, provinsi atau nasional. Jelas? Jelas. Perhatikan nanti setelah video conference ini kita akan masuk ke timeline diskusi ya di Fast e-learning Manlumajang ya. Nanti Ustadz share setiap 10 menit itu topik, ada 3 topik ya. Yang pertama, mengapa pada Kongres Pemuda 1 telah muncul cita-cita persatuan dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nanti 10 menit kemudian Ustadz akan share lagi mengapa Kongres Pemuda 2 pada tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda dikatakan sebagai sebuah revolusi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Kemudian 10 menit yang ketiga, Ustaz share lagi mengapa Sumpah Pemuda melahirkan nilai-nilai persatuan dan cinta tanah air. Nanti kalian jawab atau kalian bisa saling berdiskusi ya di timeline tersebut, di komentar ya. Masih dengar suara Ustaz ya? Masih. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke timeline diskusi, Ustadz akan share video sebentar ya, video mengenai Museum Sumpah Pemuda. Kita jalan-jalan ke Museum Sumpah Pemuda ya, di Jakarta. Terlihat YouTube-nya ini, terlihat nggak? Terlihat. Suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Iya, itu Monas, Putri. Berarti kita sekarang sedang di pusat kota Jakarta ya, Bu? Iya, kita ada di pusat kota Jakarta. Bu, ayo kita ke Monas. Aku ingin lihat ada apa di sana. Iya, tapi tidak sekarang. Kalau sekarang kita mau ke Museum Sumpah Pemuda. Ya, di mana Bu museumnya? Apa ada di dekat sini? Iya, kira-kira 10 km dari sini. Kalau begitu, kenapa kita turun di sini? Karena kita akan naik itu ke sana. Wah, seru. Asik, mari. Tapi ngomong-ngomong, itu apa, Bu? Itu taksi Tempo dulu. Ibu, museumnya kok seperti rumah? Iya, inilah Museum Sumpah Pemuda. Memang, dulunya merupakan rumah tinggal. Kemudian menjadi kos-kosan pelajar-pelajar Stovia. Karena sering untuk berkumpul, maka rumah ini sering disebut Gedung IC. Stovia itu apa, Bu? Stovia adalah singkatan dari School of Operating Vatenlandse Artsen, yang artinya Sekolah Kedokteran bagi Pribumi. Kalau IC itu apa, Bu? Kalau IC singkatan dari Indonesia Clubhouse. Kalau kos-kosan apa? Kalau kos-kosan adalah tempat di mana pelajar atau mahasiswa tinggal sementara saat mereka sedang sekolah atau kuliah. Kalau itu apa, Bu? Ayo kita ke sana.
pertumbuhan organisasi pemuda. Ruangan pertumbuhan organisasi pemuda itu apa, Bu? Ini adalah ruangan yang menggambarkan awal pertumbuhan organisasi pemuda. Kalian bisa lihat foto berbagai aktivitas dari pergerakan pemuda Perhimpunan Indonesia, Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Kaum Betawi, Yong Islami Tenbon, dan Kepanduan. Ayo kita lanjutkan ke ruangan berikutnya. Ini ruangan apa? Ini adalah ruang pamer koleksi foto yang berkaitan dengan kegiatan Kongres Pemuda pertama. Ada foto peserta kongres, foto kegiatan kongres pertama, foto Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan cuplikan pidato saat kongres pertama. Ibu, itu lucu banget. Aduh Putri, ibu kira ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Di museum tidak boleh teriak-teriak atau lari-larian. Maaf Bu, Putri senang sekali lihat patung ini. Lucu. Itu adalah patung Bapak Wage Rudolf Supratman sedang memainkan biola. Pada saat kongres akan ditutup, beliau minta waktu untuk menyanyikan Indonesia dengan gesekan biolanya. Jadi di gedung ini pula lagu Indonesia diperdengarkan untuk pertama kali. Sekarang museum sudah lebih modern ya Bu? Iya, sekarang museum sudah berubah. Khususnya Museum Sumpah Pemuda ini. Udaranya dingin karena pakai AC. Dan sudah ada teknologi touchscreen untuk informasi koleksi pameran. Aku suka banget sama Pak Supratman. Teman-teman, apakah kalian tahu Kongres Pemuda dilaksanakan dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 tempat. 1. Rapat pertama diselenggarakan Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenligenborn Waterloo Plain. 2. Rapat kedua 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop. 3. Rapat ketiga di Gedung Indonesia Klebo. Lagu Indonesia Raya aslinya berjudul Indonesia Saja Tanpa Raya. Baru pada tahun 1929 berubah menjadi Indonesia Raya. Sedangkan istilah mulia-mulia karena pada saat itu kita masih dijajah Belanda, jadi digunakan mulia-mulia. Istilah mulia-mulia pada saat itu adalah negara yang bebas, yang memiliki arti merdeka. Ibu, aku ingin naik sepeda. Tidak boleh, Putri. Itu barang pameran, bukan untuk dinaiki. Ini ruang apa, Bu? Kok bajunya hampir sama dengan yang aku dan Putri pakai? Ini namanya ruang pramuka. Putri hampir benar. Ruangan ini disebut ruang kepanduan. Masa kini, kepanduan dikenal sebagai pramuka. Putri, kamu sedang apa? Ini Bu, aku ingin tahu mereka sedang membaca apa. Ibu, itu foto apa? Itu adalah foto pergerakan pemuda setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Ada foto kegiatan Komisi Besar Indonesia Muda dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Bu, iya Putri, berarti ini ruangan Indonesia Muda dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. 100 untuk Putri. Ini adalah ruangan idolanya Putri. Apa Putra tahu ruangan apa? Ini ruangan Bapak Wage Rudolf Supratman tahu. Putri hampir benar. Tetapi ruangan ini disebut Ruang Indonesia Raya. Maaf,
Putra dan Putri, ini adalah ruangan terakhir di Museum Sumpah Pemuda. Ruangan ini disebut sebagai ruang perenungan. Kenapa disebut seperti itu? Ada yang tahu? Karena setelah kita berjalan dari ruangan pertama hingga ruangan ini, sekiranya kita dapat merenungkan bahwa nenek moyang kita telah menumpahkan darahnya dalam perjuangan merebut kemerdekaan bagi kita semua anak cucunya. Iya, Ibu. Ibu, Putri akan menjadi anak yang lebih baik lagi dari sekarang. Itu ada Bapak Agus. Ayo beri salam. Selamat siang, Pak Agus. Pak Agus. Apa kabar? Loh, itu kenapa? Putri sedih mengenang perjuangan nenek moyang kita, Pak. Jangan sedih, biarlah itu menjadi penyanyi yang memperkuat kita di masa depan. Menjadi putra dan putri yang tangguh membesarkan bangsa Indonesia. Sekarang, putra dan putri hafal iklan Sumpah Pemuda nggak? Pak Putra? Hafal, Pak. Halo Putri? Hafal, Pak. Mari kita berikrar bersama-sama. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia junjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gimana? Jelas ya mengenai peristiwa Sumpah Pemuda tadi setelah kita jalan-jalan di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta? Vigo, jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas, Dat. Oke, Jelas, kita Ustaz. masuk ke timeline diskusi dulu ya, setengah jam. Nanti penutupan di video conference-nya setelah kita komentar atau diskusi di timeline. Jelas ya? Jelas, Dat. Jelas, Ustaz. Tiap 10 menit Ustadz ganti topiknya ya, ada 3 topik. Baik, kita masuk ke diskusi dulu ya di timeline ya. Kalau ada yang bingung ditanyakan di WA ya. Ya, ini diskusi di e-learning madrasah, sangat interaktif sekali.
lanjutkan ya. Baik, tadi Ustadz sudah lihat ya bagaimana diskusi di timeline e-learning sudah sangat interaktif ya. Bahkan ada yang bertanya, misalkan Umi mengenai bahasa Indonesia, kemudian mengenai oknum pemuda yang membelot ke Belanda, itu pasti ada, tetapi tidak detail tertulis dalam sejarah Indonesia itu bagaimana. Nah, Ustadz mau menambahkan sedikit ya lewat PowerPoint. Ustadz share screen sebentar. Nah, ini ya timeline organisasi pemuda ya, Kongres Pemuda 1 tahun 1926, Kongres Pemuda 2 1928 ya. Nah, ini organisasi pemuda sekarang. Itu gambarannya seperti itu. Latar belakang Kongres Pemuda 1 ya. Tadi sudah dilihat bahwa masih kedaerahan. Tadi Nanda bertanya apakah ada perwakilan daerah-daerah? Ada jawabannya ya, seperti Jong Java, Jong Sumatera ya, ada Jong Celebes Sulawesi, kemudian Jong Sumatera Ambon itu ya. Ambon. Kemudian terjadinya agitasi selama tahun 1910 menyebabkan rakyat menderita. Kemudian adanya tidak satu visi ya daerah-daerah tersebut dalam memperjuangkan organisasi mengenai keindonesiaan. Kemudian terbentuknya satu wadah gerakan kesatuan pemuda. Kemudian adanya Kongres Pemuda 1 tahun 1926. Ini Kongres Pemuda 1 hasilnya merumuskan dasar pemikiran bersama mengenai cita-cita Indonesia merdeka ya, yaitu cita-cita para pemuda Indonesia. Ini latar belakang Kongres Pemuda 2, ada 3 kali rapat ya. Karena peserta terlalu banyak, kemudian menentukan isi ikrar Sumpah Pemuda. Ada yang mau menyimpulkan? Dari materi Sumpah Pemuda ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Ayo Nanda. Beda. Kok saya tadi? Bebas ya Pak. Atau kesimpulan atau pesan moral dari materi Sumpah Pemuda, silakan. Kesimpulannya itu Ustaz, mendorong semangat persatuan kebangsaan, terus mendorong semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Ya, jadi saat itu ya Pak Brani sebagai salah satu senior dari para pemuda itu ya, itu mengusulkan penggunaan satu bahasa ya, yaitu bahasa Indonesia. Makanya di salah satu ikrar Sumpah Pemuda itu termaktub ya atau tercantum mengenai bahasa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kenapa menjunjung tinggi? Karena agar tidak menggeser bahasa-bahasa daerah gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan Anda atau mau bertanya silakan. Kita lihat PowerPoint-nya. Ya, ini ya hasil Kongres Pemuda 2 pada tahun 1928 melahirkan ikrar Sumpah Pemuda ya, yang isinya pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Silakan diulang satu orang ikrar Sumpah Pemuda. Satu orang siapa yang bisa mengulang ikrar Sumpah Pemuda selain Anda? Silakan. Halo.
Kami siapa ya? Diulang. Kami putra. Kami putra dan putri. Yang keras tegar, yang keras. Malu dat. Kenapa sih malu? Kan belajar. Ayo silakan. Ini Ustadz share screen ya, dibaca ya. Kami putra dan putri Indonesia. Ya, nih. Bertumpah darah satu. Ya. Air Indonesia. Kedua. Kami putra putri Indonesia. Aku berbangsa satu. Indonesia. Ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya betul, terima kasih ya Tegar ya. Jadi ini Ikra Sumpah Pemuda yang selain dihafal juga harus diimplementasikan ya, atau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amalkan. Nah ini nilai-nilai Sumpah Pemuda ya, ada cinta tanah air. Kita tadi sudah bernyanyi Indonesia Raya di awal pembelajaran, itu sikap cinta tanah air kepada Republik Indonesia. Nilai rela berkorban ya. Jadi para pemuda saat itu mengorbankan waktu mudanya untuk hal-hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sama jika pemuda sekarang mengurangi ya, tidak menghilangkan ya, mengurangi waktu bermainnya untuk belajar, itu merupakan sikap rela berkorban untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian nilai persatuan, bahwa para pemuda sekarang harus bersatu baik di media sosial maupun di dunia nyata ya. Kadang di media sosial itu saling hujat menghujat karena perbedaan politik dan lain-lain, itu tidak benar ya. Seharusnya para pemuda itu bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Bagaimana misalkan penanganan pandemi COVID ya, kita harus tegakkan protokol kesehatan yang ketat ya. Jangan sampai ada pandangan bahwa COVID tidak ada, COVID tidak benar. Kita ikuti pemerintah itu sebagai wujud cinta tanah air, rela berkorban, dan nilai persatuan. Nah ini refleksinya tadi. Selain itu juga peristiwa Sumpah Pemuda 1928 mengajarkan para pemuda bersatu dan membangun bangsa Indonesia ke depan. Para pemuda belajar dan berdiskusi untuk mencapai tujuan tertentu ya. Dimana misalkan ketika belajar ya, itu tepat waktu pengumpulannya, tidak terlambat absensi. Kalau berhalangan WA ustadz dan ustazahnya agar mengerti dan paham kenapa kalian tidak atau terlambat mengumpulkan. Kalau kita berkaca kepada demonstrasi Omnibus Law beberapa waktu lalu ya, itu banyak para pemuda yang turun ke jalan ya. Seharusnya para pemuda tersebut menjaga fasilitas atau sarana dan prasarana umum ya yang dimiliki rakyat Indonesia, bukan malah merusak. Karena beberapa waktu lalu itu demonstrasinya terjadi kerusuhan dan pengerusakan fasilitas umum. Di Jakarta itu misalkan beberapa halte bis Transjakarta dirusak oleh oknum-oknum para pemuda yang melakukan unjuk rasa di demonstrasi Omnibus Law. Itu hal yang tidak benar. Seharusnya para pemuda mengaspirasikan pendapatnya dengan baik dan tertib, tidak merusak fasilitas umum. Begitu jelas ya? Nah untuk pertemuan selanjutnya ini merupakan penguatan jati diri keindonesiaan ya. Jadi setelah itu para pemuda mulai satu visi untuk membangun Indonesia ke depan agar mencapai kemerdekaan 100% Republik Indonesia. Ya jangan lupa soal evaluasi sejarah Indonesia pada materi Sumpah Pemuda dijawab. Baik, itu yang bisa Ustaz sampaikan ya dalam pembelajaran hari ini. Ustaz akan nilai baik dari komentar dan pendapat yang sudah
jelaskan tadi, nanti Ustadz akan berikan sedikit hadiah ya sebagai motivasi untuk belajar berupa pulsa. Pulsanya juga digunakan untuk belajar ya, seperti web meeting atau video conference ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan. Sebelum itu ada yang mau bertanya? Jelas ya? Ya, mudah-mudahan jelas. Materi Sumpah Pemuda hari ini mudah-mudahan dapat mencerahkan dan dapat memotivasi para pemuda Man Lumajang, para pemuda Indonesia untuk lebih semangat untuk belajar dan membangun Republik Indonesia ke depan dengan berbagai prestasi. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.